Panasnya gitu. tuh katanya sekarang mencapai 50 Iya, 50 derajat gitu. derajat Sedangkan di gitu. Indonesia aja kita 34 udah panas banget Udah katanya. panas banget, kayaknya Mhm. telur juga udah Oh, matang udah tuh. mateng Iya, gitu. tahu diri aja, tahu tubuh. Maksudnya tahu tubuh ya, tahu tubuh bahwa tubuh kita dengan cuaca di Indonesia itu berbeda di Arab Saudi, itu saja. Mhm. Yang pertama datang ke Arab Saudi itu jangan langsung pergi. Istirahat dulu, adaptasi dulu, itu. Halo sahabat kompas.com, saat ini kita sudah memasuki musim haji nih. Tidak hanya menyiapkan mental, jamaah haji juga harus sehat secara fisik karena akan menghadapi kerumunan, cuaca ekstrim, sampai lelahnya perjalanan. Di episode kali ini, kita akan lebih dekat untuk lebih tahu bagaimana cara menjaga kesehatan fisik bagi para jamaah haji. Yuk kita simak tips sehat bagi jamaah haji dari salah satu dokter yang mendampingi jamaah haji Indonesia. Karena perjalanan haji ini perjalanan ibadah fisik yang mana membutuhkan tenaga mental yang sangat kuat, yang sangat banyak, jadi harus dipersiapkan dengan olahraga. Karena suhu di Indonesia dan di Arab Saudi itu sangat berbeda. Di Arab Saudi itu ekstrim sekali, bisa sampai 40 derajat nanti saat kita ke sana. Jadi olahraganya bisa istilahnya itu aklimatisasi, di mana olahraganya di siang hari. Bisa dicoba di jam 10. Tapi olahraga ini jangan dipaksa ya para sahabat calon-calon jemaah ini. Bisa berjalan saja, maksudnya jangan sampai lari-lari. Untuk para penderita jantung misal, jangan dipaksakan untuk olahraga yang berat. Semua itu harus disesuaikan dengan kondisi tubuh dan usia, karena ini adalah ibadah fisik yang sangat memerlukan mental fisik yang kuat. Jadi mulai sekarang di istilahnya untuk mentalnya, untuk kebatinannya itu dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan terlalu memikirkan hal yang tidak, semua harus dipikirkan positif. Pokoknya fokus untuk beribadah, jangan sampai kelelahan. Apa saja sih yang mereka bisa siapkan? Yang pertama, obat rutin bagi para jemaah yang memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, penyakit kronis lainnya. Penyakit ini merupakan penyakit yang perlu sekali untuk dikontrol rutin dengan obat. Karena perjalanan haji itu selama kurang lebih 40 hari, maka para jamaah haji harus membawa obat-obat ini dengan stok untuk selama 40 hari tadi. Saat nanti masuk pesawat, saat ada di pesawat, keperluan obat-obat rutin ini harus disimpan di tas kabin, jangan di tas bagasi, agar saat nanti diperlukan itu mudah untuk diambilnya. Karena saat perjalanan nanti pasien juga harus minum obat sesuai dengan dosis. Selain obat rutin, tolong dipersiapkan suplai obat batuk atau suplemen, karena di sana itu kita tetap menyiapkan, para petugas kesehatan itu menyiapkan obat, tapi karena jemaah itu kan banyak, jadi kalau bisa secara mandiri, boleh sekali para jemaah membawa obat-obat mandiri seperti suplemen, obat batuk, atau obat yang lainnya. Nah, itu dia tipsnya. Tapi kita juga akan tanya-tanya nih dengan salah satu jurnalis kompas.com yang tahun lalu menjadi petugas haji. Halo Kang Farid, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Kang Farid bisa dong nih cerita-cerita pengalamannya nih jadi petugas haji tahun lalu. Sebenarnya apa sih yang paling menantang nih secara fisik bagi para jamaah haji Indonesia? Itu yang pertama jelas ya, itu suhu kita lawan suhu ya, karena kita dari hotel itu perjalanan kalau naik taksi, kemudian dari terminal ke Masjidil Haram itu juga lumayan tuh jalan kaki. Itu perlu fisik juga, perlu penguatan fisik ya, karena selain panas itu juga ada. Kemudian setelah di dalam Masjidil Haram juga kita akan melakukan tawaf melihat Ka'bah, itu juga memang harus benar-benar fisik itu. Kenapa? Karena kita akan mengelilingi 7 kali 7 keliling, 7 putaran itu Ka'bah itu. Dalam
suasana kalau siang hari itu panas Panasnya gitu. tuh katanya sekarang mencapai 50 Iya, 50 derajat gitu. derajat Sedangkan di gitu. Indonesia aja kita 34 udah panas banget Udah katanya. panas banget, kayaknya Mhm. telur juga udah Oh, matang udah tuh. mateng Iya, di sana ya? lagi di Mhm. sana gitu kan. Mhm. Jadi panasnya itu bukan hanya dari atas tapi dari bawah juga. Jadi Oh, gitu, panas dari bawah dari ya? bawah juga, dari Mhm. tanah juga itu pantulan panas. Kecuali kalau memang di sekitar Masjidil Haram itu kalau ini ada dingin-dinginnya dari bawah itu. Kayaknya itu udah Mmm. ada fasilitas AC gitu kan dari itu Oh, gitu. fasilitasnya memang ini. Cuman tetap ketika kalau siang hari di Makkah yang saya rasakan itu kalau siang ya itu panas tetap dari Mhm. atasnya gitu kan. Tapi panasnya nggak terlalu karena ada tambahan ini gitu Mmm. dari sisi masjid itu gitu kan. Nah, Mhm. ya untuk jemaah ya kalau misalkan mau melakukan tawaf gitu kan atau sa'i atau umroh gitu kan atau ingin sekedar berdoa di masjid atau sholat gitu malam hari gitu. Malam hari itu Mmm. lebih nggak terlalu panas Karena nggak gitu. terlalu panas itu Iya, nggak ya. terlalu Kalau panas Taufik itu. itu kan ada yang dekat tuh sama Ka'bah. Ini sebenarnya Ya, kita yang jauh atau gimana? Ada cerita menarik nggak ya pas itu. tawaf? Jadi kalau kita misalkan tawaf itu kan lumayan tuh. Mmm. Nah, pas setelah 7 putaran biasanya kan jamaah itu ingin mencium Hajar Aswad noh. Itu perjuangan untuk mencium Hajar Aswad itu luar biasa kan gitu kan. Kan banyak tuh ya kerumunan Ya, orang-orang kerumunan ya. ada yang saling sikut, saling ini kan karena ingin buru-buru kan, Mhm. pingin duluan gitu kan, ada yang baru aja gini udah diginiin dari belakang gitu kan. Nah, Mmm. udah beres itu, perjuangan masih berlanjut. Oh, masih ada Bagaimana caranya kita keluar keluar dari ini dari ya, dari putaran ya Pak, kerumunan itu yang kerumunan. berkeliling kan, Mhm. gitu. Nah, itu kita memerlukan fisik juga. Nah, cuman saya triknya itu, saya ngikutin yang lain gitu, pada yang lain. Kok ada orang Indonesia yang ngikutin dari luar negeri, dari kayak dari Afrika yang Oh, tinggi-tinggi itu banyak dari Eropa, tinggi-tinggi ya? oke itu ada yang dari Afrika kan, rombongan tuh ada 4 atau 3 Mhm. orang. Ya udah kita coba mengejar mereka, akhirnya pas, udah nyampe ya punggungnya begini, jadi Oh, kita dipegang ikut, ya? pegang, ikutan. Ya udah kita ikutan Mhm. ini. Nah kan mereka gede-gede kan nggak bakalan ini ya, udah akhirnya sampai keluar gitu kan, gitu. Mmm. Itu perjuangannya. Tapi ada juga ya yang kita juga bisa mandiri sendiri ya, bisa melakukannya sendiri tapi ya lumayan juga kan. Mmm. Kita harus, maaf ya," gitu Mhm kan ke mhm. yang itu, "Maaf ya," gitu, ya dengan bahasa isyarat gitu. Nah itu sangat menantang sekali gitu kan Mmm. gitu. Nah kemudian pas ya sa'i itu kan, kita lari-lari kecil kan, dari Safa dan Marwah itu lumayan juga tapi, karena berada di dalam gitu, jadi memang nggak terlalu untuk urusan panas tuh nggak gitu, sejuk Mmm. gitu kan, cuman ya fisik juga itu kan, kita Mhm. lari-lari juga gitu kan, Mhm. ya lama-lama ya lumayan juga gitu kan. Tapi ya kalau kita niatnya memang ibadah gitu, Mhm. ini nggak kerasa sih sebenarnya Ada itu. energi Ada gitu ya Kak yang energi gitu, terlihat ada ya? semangat gitu yang, Mhm. yang istilahnya membuat kita itu nggak lelah gitu kan. Mhm. Cuma setelah di hotel lumayan gitu ini ya, Lumayan pegal, baru pegel kerasa ya? ya, baru kerasa gitu kan gitu. Terus ibadah apa lagi nih Kang yang, tahun lalu mungkin ada cerita menarik nih, Mhm. yang ternyata banyak loh jemaah haji yang ternyata lelah fisik nih karena Ya, dalam selain fisik tawaf saya tadi? yang paling yang pernah waktu itu, ketika ketika setelah ini ceritanya setelah saya mengantarkan satu jemaah yang tersesat di Musdalifah, dianterinnya ke tenda, kemudian kita balik lagi nih. Belum nyampe, kita ketemu lagi yang tersesat dan kita yang nganterin lagi, ngeliling gitu kan. Kita melewati jamaah ke ini, lewat jalur yang Musdalifah itu. Dan kita itu nggak jalannya salah, bukannya lurus, Mhm. tapi ke jalan Zamarat, otomatis kita nggak bisa sampai karena di sana udah jalannya berputar gitu ya, balik Mhm. lagi gitu Oh, loh. kayak Jadi gitu pas yang awal? berapa kali balik lagi gitu kan. Sampai beres-beres malam, kemudian saya tidur, ya kami ya berdua sama teman lain, petugas lain, kami tidur di hotel yang jelas ada bendera Indonesia aja. Udah tidur di musola hotel, di masjid hotel, udah kita sampai setelah sholat Isya langsung udah nggak inget apa-apa gitu karena saking ininya, fisik itu, Fisiknya ya? benar gitu. Jadi memang fisik itu harus utama itu. Hmm. Baik muda ataupun tua gitu, ya Mmm. benar-benar menguras tenaga dan yang muda saja
lumayan Lumayan gitu. ya. Tapi berarti benar dong selama ini anggapan bahwa ibadah haji adalah ibadah fisik. Ya betul, ibadah haji ibadah fisik gitu. Makanya kalau yang untuk lansia segala macam memang harus benar-benar fisiknya harus diperiksa dulu bener apa Mhm. penguatannya. Kemudian mentalnya juga harus benar-benar siap lah gitu kan. Terutama menjaga asupan makan, minum air Mhm. putih, terus makan makanan yang berprotein tinggi, bergizi. Karena apa? Karena kalau misalkan kalau ada perbedaan suhu itu kita akan mudah dehidrasi. Mmm. Ketika dehidrasi terjadi, itu lari ujungnya ke apa? Ya demensia juga gitu. Jadi apa? Terganggulah mental Iya ya. kita gitu kan. Nah, kalau cuaca, emang panas gitu ya, Hmm, itu kan kita emang harus sedia air minum, ada hmm, nggak tipsnya, Kang? Apakah kita harus membawa tumbler? hmm. Apakah di sana mudah untuk mendapatkan minum? Mudah sih, tapi kita diusahakan buat tumbler. Mhm. Memang di sana di sepanjang jalan, di daerah sana itu sepanjang jalan itu ada semacam keran-keran kecil Oh, buat gitu, ngisi air buat langsung ngisir ya? air. Dan di Air sana juga ada tersedia gelas gitu gelas, ya? gelas plastik, tersedia gelas Oke. plastik gitu. Tapi kan kadang-kadang, antreannya gitu Oh, kan, antriannya panjang antrenya ya? panjang. Nah, lebih baik kita bawa tumbler, jadi sekali kita dapat Isi, jadi isi kita yang bisa banyak kan, bisa jadi kita banyak. nggak usah antre lagi. Hmm. Dan itu dingin airnya gitu loh. Oh, air zam-zam bukan? Kalau di sekitar Masjidil Haram itu air Zam-Zam Mmm. gitu. Kalau misalkan untuk kita, di sa'i itu di pinggir-pinggir udah ada air-air dalam bentuk keran, itu air Zam-Zam. Kita itu minum seger. Jadi, Segar ya? berapapun kita berlari-lari kecil mengelilingi antara Safa dan Marwa, tetap nggak terlalu capek karena Karena asupan minumannya, minum pasti asupannya ada. pasti ada. Asupan minum udah terjamin lah gitu ya. Kalau Terjamin. makan gimana nih, Kang? Kalau makan, ya kita bawa makanan-makanan kecil lah gitu kan. Tapi kadang ada juga mungkin pengusaha-pengusaha lokal di sana yang bagi-bagi roti tuh. Oh Ketika gitu. di antara Safa dan Marwa tuh, Mhm. kalau udah lihat ada yang bawa kardus, wah ini ada yang bagi Ada roti ini gitu bagi-bagi. kan. Kita udah siap nih. Udah siap ya, harus Ah, siap lah. langsung siap, langsung pas dia udah mulai ting, langsung wah kita tuh ngambil rebutan gitu kan. Rebutan. Rebutan. Tapi ya alhamdulillahnya juga gini, kalau misalkan pas lihat, oh ini kan kelihatan orang Indonesia kan, ada orang Indonesia kecil ini, langsung ini nih, gitu kan. Oh iya. Gitu, jadi seolah Benar-benar. kita merasa diprioritaskan gitu kan, gitu. Oh Makanya gitu kalau ya. ada seperti itu kita udah siap-siap nih. Misalkan, Mmm. wah kita nyari-nyari makanan kecil kan, gitu kan. Terus ya sambil santai-santai gitu hari kecil gini, pas lihat ada yang bawa ini, wah itu tuh pasti ini, ya udah gitu. Kita Mmm. kejar-kejaran gitu, Kejar-kejaran. rebutan gitu kan sama mereka. Oke, Kang. Ini kan kadang-kadang, jamaah ini merasa dilema nih. Heeh, Udah jauh-jauh ke tanah suci mau beribadah mhm, gitu, kayak mau tawaf misalnya, heeh, tapi merasa nggak enak badan. heeh. Apa yang harus dilakukan nih? Istirahat, emang harus istirahat atau memaksakan diri karena udah Ah, jauh-jauh iya gitu? betul. Kalau menurut pribadi saya, jangan dipaksakan. Karena kan malah jadi mudarat buat dirinya kan, gitu kan. Malah jadi nantinya malah sakit kan. Jadi ibadah-ibadah yang lainnya dia nggak bisa. Mmm. Lebih baik udah aja sholat atau ibadah di masjid hotel. Karena apa? Ya itu udah sekitar Mekah juga, masih berada di tanah suci gitu loh. Masih berada di tanah suci. Insya Allah kalau menurut dari saya, itu yang penting kita menghadap ke Ka'bah, kan Ka'bah dekat gitu kan, gitu loh. Kalau misalnya dalam posisi, fisik emang belum kuat gitu kan, atau Mhm. fisik kecapean atau sakit nggak enak badan, nggak usah dipaksakan daripada khawatir nanti malah parah dan Mhm. kemudian malah nggak jadi. Malah nggak jadi gitu ya, lebih baik nggak Ya lebih usah. baik udah istirahat aja, ibadah aja di masjid-masjid hotel, karena disediakan tuh Oh. setiap hotel itu punya masjid yang gede gitu loh, gitu. Gitu. Kalau kejadiannya nih awalnya sehat nih Hmm, jamaah haji, tapi hmm, di tengah-tengah ibadah kayak hmm, merasa kurang enak badan, itu hmm. harus ngapain nih? Harus lapor ke siapa atau bagaimana Ya kalau misalnya prosesnya? merasa nggak enak badan ya lapor aja banyak petugas sih di sana, udah Mhm. kelihatan kan anehnya ada rompinya, Mhm rompi mhm. petugas. Nanti yang petugas diarahkan, biasanya ada tim medis juga sih di Mmm. sana gitu. Kalau misalkan di sekitar Mekah itu ada kan di terminalnya gitu, di Mhm. Dakar Mekah terminalnya ada petugas Tapi itu medis. ada rombongan atau emang ada petugas haji di Ada tiap petugas rombongan? haji, rombongan petugas haji Petugas haji dari Indonesia juga? dari Berarti Indonesia bisa juga juga ke gitu, petugas bisa hajinya ya? gitu, tanya-tanya gitu Mhm. kan, misalkan ini. Biasanya mereka juga, siaga juga di daerah itu, di Mhm. terminal itu ada siaga mereka, kalau misalkan
ada jemaah haji Indonesia yang sakit gitu, gimana gitu. Intinya Jadi tidak memaksakan diri. ya tidak memaksakan diri, misalkan dia eh, sakit tapi ya udahlah masih bisa tuh, jangan gitu kan. Ya lebih baik ke petugas aja gitu, minta diperiksa gitu. Kalau misalnya nggak memungkinkan ya udah istirahat aja gitu kan, nggak usah Oke. memaksakan diri. Kang Farid, kan berarti Kang Farid tahun lalu jadi petugas haji. Hmm, Ibadah juga ya, petugas haji yang membantu ya, Matulansia jamaah juga. juga. Nah, itu kan fisiknya kayak harus fit Oh, banget nih. ekstra itu, Ekstra. ekstra. Ada nggak persiapan fisik nih yang dilakukan sebelum berangkat ke tanah Ya, suci? gini ya, walaupun itu memang saya terbilang mendadak ya. Saya gini aja latihannya, saya lari-lari di komplek ya, lari-lari di komplek, tapi ya nggak kayak lari-lari atlet kan, cuman jalan-jalan aja, lari-lari bolak-balik. Ya kadang-kadang dari stasiun ke kantor juga itu kan jalan kaki lumayan kan, jalan kaki lumayan ya itulah gitu. Jadi memang apa persiapan untuk olahraganya memang nggak terlalu ini banget gitu kan, tapi saya tetap siapkan fisik. Karena bagi saya ya walaupun saya kuat tetap fisik itu harus memang dipersiapkan juga gitu. Disiapkan ya. Termasuk gizi juga, makanan juga gitu kan. Gitu. Jadi saya ya makan makanan buah-buahan juga harus banyak gitu kan. Dari sebelum berangkat. Dari ke sebelum sana. berangkat juga gitu. Oke, kalau selama ibadah nih berapa hari sih Kang biasanya ibadah haji itu? Ibadah haji kalau yang puncaknya itu ya 3 atau 4 hari ya. Puncaknya ya? Puncaknya itu 2 hari ya. 2 hari. 2 hari lah, puncaknya itu 2 hari gitu. Puncaknya ya. Tapi Kan perjalanannya perjalanannya berapa itu karena lama ya? sebelum-sebelumnya itu kan kalau kita ketika jamaah udah datang itu kan pertama ada yang umroh dulu, umroh kudum lah sebutnya gitu kan. Berapa umroh lama tuh awal. jadi total Kang Farid di sana? Itu kalau dengan ini ya 21 hari 21 karena hari. ada selain ibadah, kemudian Batulanisia juga ya kita membantu pendorongan dalam arti kita memberangkatkan. Ada yang jamaah haji dari Mekah mau ke Madinah, ada yang dari Mekah pulang melalui Bandara Jeddah gitu. Gimana cara menjaga kesehatan fisik nih selama di sana? Kan tadi sebelum nih Ya. persiapan, Nah. tapi selama di sana seperti apa? Ya, Kang. yang penting bagi saya itu makan sih. Makan. Makan. Ya. Makan Cukup dan minum. makan, cukup minum, makan yang bergizi berarti. Makanan yang bergizi. Walaupun memang tidur agak kurang gitu kan, tapi ya saya percaya kalau misalkan kalau asupannya udah oke, ya mungkin kurang tidur nggak masalah gitu kan. Kadang-kadang di tengah lagi santai, maksudku misalnya gini, ketika udah pendorongan nih, kita udah siap, udah semuanya beres, tinggal nanti dimasukin ke bus, ada menunggu bus kan, nah dia ada waktu jeda sedikit ya istirahat tidur gitu kan, ketiduran gitu kan, lumayan gitu. Nah setelah itu ya lumayan bugar lagi gitu. Ada nggak pantangan makanan? Maksudnya sebaiknya menghindari makanan apa nih untuk menghindari misalnya sakit perut kah atau ya mah? Es gitu. Jangan minum es, jangan minum air Ada dingin. Ada lagi es. panas-panas enaknya minum es. Enaknya minum es sih bener gitu, tapi itu bukannya membuat kita hausnya hilang, malah makin haus gitu. Dan tubuh juga ya nggak bagus gitu. Karena minum es itu nggak menyegarkan juga gitu loh. Ternyata gitu. Nggak menyegarkan juga, malah tambah haus. Jadi lebih baik ya minum yang panas enggak, yang dingin enggak gitu. Oke. Terus ada nggak produk-produk atau mungkin vitamin atau apapun yang membantu meningkatkan kebugaran nih? Ya ada, ya kita minum ada vitaminnya juga ya. Obat kita bawa dari tanah air itu kita bawa obat-obatan juga kan, bawa obat-obatan juga gitu kan. Kemudian di sana ya kita minum madu juga, terus biasanya teman-teman kan kita satu petugas itu kadang satu kamar tuh ada 4 orang gitu kan ya. Ada yang bawa madu gitu kan, ada yang bawa buah-buahan, ya kita berbagi aja gitu kan. Gitu. Jadi berarti tapi Kang, oke makanan minuman sudah ya. Katanya di sana emang pasti tidurnya kurang nih. Nah gimana nih cara menjaga waktu agar tetap punya waktu istirahat? Ya kita mencuri-curi waktu aja gitu. Gimana tipsnya? Mencuri-curi waktunya ya. Kapan kita harus istirahat? Ya waktu istirahat ya, malam pasti istirahat gitu. Karena waktu itu saya di Hotel 904 di tempat karantina lansia. Itu memang karena menjaga para tamu-tamu Allah yang sudah
renta, sudah sepuh dan apalagi sebagian sudah demensia Hmm. itu kan memang cukup merepotkan karena mereka sering kabur-kaburan gitu. Nah, Hmm. gitu. Jadi kadang sampai sampai jam 2 pagi saya masih menjaga. Jangan sampai dia keluar kabur melalui pintu darurat kan. Hmm. Nah, itu setelah misalkan mereka kita rayu untuk masuk ke kamar lagi. Nah, di sanalah setelah beres baru Hmm. saya Hmm. ada waktu untuk tidur gitu. Oke. Tidur, makan cukup, Hmm. minum gitu ya, vitamin. Ada nggak tips lainnya nih yang menurut Kang Farid dari pengalaman untuk lansia khususnya? Hmm. Agar Ya, misalnya kelelahan, gimana sih cara mengatasi saat lelah gitu? ya mengatasi saat lelah ya untuk lansia ya biasanya itu tadi Hmm. jangan biarkan perut kosong aja gitu. Dan kalau misalkan Hmm. capek, nggak usah dimaksakan untuk pergi-pergian, istirahat Oh, aja, istirahat aja. tidur aja, tidurkan aja gitu. Hmm. Itu lebih bagus dan lebih penting gitu. Hmm. Jadi daripada memaksakan diri gitu. Hmm. Oke, itu mungkin nggak sih Kang kalau misalnya kita lagi di kerumunan orang Hmm. tinggi-tinggi ya katanya Iya, orang betul, luar betul. ya, Nah, kayak susah nafas atau iya, kayak gitu kan, heeh, ketutupan orang itu kan juga membuat fisik kita capek gitu. capek juga. Tipsnya apa nih saat kita berada di kerumunan Ya gitu? udah kita berusaha untuk keluar. Untuk Hmm. keluar. Jadi Hmm. kalau misalkan seperti itu, Hmm. tadi minta bantuan. Kadang minta bantuan Hmm. juga ke orang-orang yang gede itu dengan Hmm. bahasa isyarat. Hmm. Gitu kan, ikut gitu, Ikut. misalkan ikut ya gitu. Saya nggak kuat gitu. Kalau udah Ada juga yang seperti itu. keliengan gitu, kalau udah Heeh. pusing gitu ya. Ada misalkan ada yang tolong saya biar berikan saya berikan saya ruang untuk keluar, berikan saya untuk keluar ketika Harus pas bilang waktu gitu itu ya. harus bilang gitu kan, maaf gini aja gitu. Hmm. Karena kalau nggak gitu ya kita jemaah yang lain ya terus aja maju gitu Terus loh. aja harus Heeh, ngikutin ya, harus itu ya. gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa menerobos ya ikutin yang gede-gede Hmm. itu. Oke. Yang gede mau keluar itu. Iya benar. Itu jadi harus ya kita harus tahu kapan Harus kita tahu. kuat atau enggaknya Ah, gitu ya. gitu. Nah, kalau di perjalanan selain bawa air Hmm. minum gitu ya, ada Hmm. nggak obat-obatan nih yang kayak harus siap sedia gitu? Ya Saat kita kalau bawa. untuk ya setiap orang kan pasti punya obat sendiri-sendiri ya gitu. Hmm. Tapi yang jelas obat yang kita minum ya vitamin gitu Hmm. gitu. Vitamin kalau misalkan Hmm. dari sini kita punya riwayat apa ya itu Hmm. harus dibawa juga gitu kan gitu. Hmm. Tapi yang jelas ya vitamin harus dibawa gitu kan. Vitamin harus dibawa. Iya. Terakhir deh Kang, Hmm. tips bagi para jamaah haji atau calon Hmm. jamaah haji yang akan jamaah haji tahun ini Hmm. maupun tahun depan Hmm. tentang kesehatan, ada nggak? Ya pertama tipsnya yang lebih penting itu yang tadi saya sampaikan tipsnya harus tahu diri aja, tahu tubuh. Maksudnya tahu tubuh ya, tahu tubuh bahwa tubuh kita dengan cuaca di Indonesia itu berbeda di Arab Saudi. Itu saja. Yang pertama datang ke Arab Saudi itu jangan langsung pergi. Istirahat dulu, adaptasi dulu itu. Dan yang kedua jangan lupa makan, perut harus terisi dan minum. Jangan sampai untuk mencegah dehidrasi itu, gitu kan. Itu saja sih. Dan selebihnya kita ya siapkan mental juga gitu karena beda lah ya, beda budayanya juga di sana gitu kan gitu. Tapi ya insya Allah warga sekitar di Arab Saudi itu untuk orang Indonesia itu ya mereka sangat baik gitu kan. Oke, Gitu. makasih banyak Kang Farid Oke. untuk tipsnya. Nah, sahabat kompas.com, itu dia tips agar kita tetap bugar selama menjalani ibadah haji. Saksikan tips-tips lainnya di program lebih dekat selanjutnya. Kalau sahabat kompas.com punya pertanyaan atau tips seputar haji yang juga ingin kita bahas, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih.